Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Alimna dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu mempresentasikan tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini mengenai proposal yang bertema cepat faham membaca Al-Quran usia balita hingga dewasa menggunakan metode qiraati. Jadi proposal yang saya buat ini tentang proposal kegiatan pelaksanaan atau kegiatan program cepat membaca Al-Quran usia balita hingga dewasa dengan metode qiraati. Adanya program ini dilatar belakangi karena adanya latar belakang secara umumnya karena adanya masyarakat Indonesia yang beragama Islam mayoritasnya, namun masih banyak beberapa orang yang belum paham pembacaan Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan latar belakang secara spesifiknya yaitu karena karena adanya analisis masalah karena bermula dari analisis masalah yang dilakukan oleh saya di TPQ Nurul Rahim. TPQ Nurul Rahim ini merupakan Taman Pendidikan Quran yang berada di wilayah Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. TPQ Nurul Rahim ini merupakan TPQ yang menggunakan pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati. Analisis masalah yang saya lakukan dengan melalui wawancara dengan kepala sekolah, yaitu didapati masalah bahwa di TPQ Nurul Rahim itu kekurangan guru. Di TPQ Nurul Rahim sendiri juga terdapat program utama dari TPQ Nurul Rahim itu sendiri, yaitu program hataman balita. Program hataman balita ini merupakan program hataman Al-Quran yang dilaksanakan atau pesertanya itu adalah anak-anak usia 3-5 tahun. Tujuan hataman balita ini agar anak-anak sejak usia dini sudah dibekali dengan pembelajaran ilmu agama, khususnya pembelajaran Al-Quran. Nah, kemudian setelah latar belakang tersebut dipaparkan, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan tadi. Rumusan masalahnya yaitu terdapat 3 subbab, yakni mengapa sih pembelajaran Al-Quran sejak usia dini itu penting. Kemudian yang kedua itu mengenai perumusan bagaimana penerapan metode qiraati di TPQ Nurul Rahim tersebut dalam mendukung program hataman balita. Nah, kemudian bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kekurangan guru dalam menunjang keberhasilan program hataman balita di TPQ Nurul Rahim. Kemudian tujuan adanya dibuatnya proposal ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan manfaat penerapan pembelajaran Al-Quran sejak dini. Kemudian mengetahui dan mendeskripsikan penerapan metode qiraati yang dilakukan di TPQ Nurul Rahim untuk melaksanakan hataman balita ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kekurangan guru di TPQ Nurul Rahim dalam menunjang keberhasilan program hataman balita tersebut. Nah, jadi tujuan-tujuan ini juga bermanfaat untuk khalayak umum, untuk publik, yang perlu disampaikan oleh public relation atau praktisi public relation itu sendiri. Yang kemudian pada bab 2 itu berisi tentang pada bab 2 proposal kegiatan ini berisi tentang kajian teori sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan tadi. Yang pertama, mengapa sih penting
melakukan pembelajaran Al-Quran sejak usia dini. Jadi adanya pembelajaran Al-Quran sejak usia dini ini penting karena untuk pembentukan karakter dan spiritualitas anak. Karena pada masa usia dini itu anak-anak sedang di fase golden age atau masa keemasan, yang mana kemampuan kognitif anak, kemampuan penangkapan anak itu berkembang pesat, lebih mudah menyerap informasi. Kemudian dalam konteks keislaman, menanamkan Al-Quran sejak usia dini ini untuk membentuk kepribadian yang religius dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini hingga ke depannya. Sebagaimana menurut Hasan Langgulung bahwa pendidikan Islam sejak usia dini atau masih kecil ini harus dilaksanakan karena sebagai pondasi pembentukan kepribadian dan akhlak anak. Nah, kemudian kajian teori yang kedua yaitu metode qiraati dalam pembelajaran Al-Quran di TPQ Nurul Rahim. Bagaimana sih penerapannya metode qiraati ini di Nurul Rahim? Nah, jadi sesuai dengan peraturan pusat dari pembelajaran metode qiraati itu, idealnya satu guru itu memegang 5 anak. Sedangkan di TPQ Nurul Rahim itu untuk program hataman balita terdapat 3 guru mengajar anak yang akan dihatamkan di usia balita. Sedangkan anak yang dihatamkan di usia balita tersebut ada sekitar 40 lebih. Jadi sangat tidak ideal ketika disandingkan dengan ketentuan dan peraturan dari pusat pembelajaran metode qiraati tersebut. Jadi masalahnya di situ karena kekurangannya tenaga pendidik untuk menunjang keberhasilan program hataman balita. Nah, kemudian di TPQ Nurul Rahim itu sendiri program hataman balita dilakukan dari usia 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi adanya program hataman balita di TPQ Nurul Rahim ini terkendala karena adanya kurangnya guru. Oleh karena itu, misal atau contohnya saya sebagai public relation yang ada di TPQ Nurul Rahim itu mengadakan program lagi. Jadi program yang ada di proposal ini merupakan program dari public relationnya itu sendiri, yaitu program cepat membaca Al-Quran usia balita hingga dewasa. Jadi tidak hanya balitanya saja, tapi juga di usia dewasa dengan menggunakan metode qiraatinya gitu. Yang ketiga di kajian teori ini adalah tentang rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah pada implementasi program hataman balita dan tantangan kekurangan guru, yakni sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan faktor penting keberhasilan proses pendidikan. Kualitas dan kuantitas guru yang memadai sangat diperlukan dalam mewujudkan program pendidikan yang efektif, termasuk di lembaga keagamaan seperti TPQ. Nah, sedangkan di TPQ Nurul Rahim ini tenaga pendidiknya belum memenuhi kriteria kuantitas guru yang memadai. Oleh karena itulah adanya program ini juga dimaksudkan untuk menjadi peluang pemasukan atau rekrutmen guru untuk menunjang keberhasilan program utama yang ada di TPQ Nurul Rahim. Langsung saja ke hasil analisis dari program ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Saya sebagai public relationnya itu yang pertama melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalah ini meliputi analisis organisasi atau analisis internal, analisis TPQ-nya tersebut. Jadi TPQ Nurul Rahim itu berdiri pada tahun 2021. Kemudian TPQ Nurul Rahim ini seluruh santrinya termasuk balita dan usia sampai 9 tahun ke atas itu terdapat 100 lebih
gurunya terdapat 15 guru, dan guru khusus untuk mengajar dan melaksanakan program hataman balita itu hanya 3 orang. Sedangkan murid yang menjadi calon hataman peserta hataman balita itu terdapat 40 orang lebih. Nah, kemudian analisis masalah publik atau stakeholder. Publik internalnya yaitu anak-anak usia 3-5 tahun di TPQ Nurul Rahim. Jadi analisis publik atau stakeholder dari publik internal ini merupakan orang-orang yang akan menjalani program public relation ini, yaitu cepat baca Al-Quran usia balita hingga dewasa dengan metode qiraati. Yang publik internalnya yang tadi anak-anak usia 3-5 tahun, kemudian remaja usia 16-20 tahun, kemudian dewasa 21 sampai tak terbatas. Nah, kemudian strategi dari pelaksananya program ini yaitu strategi komunikasinya yaitu membuat brosur tentang program ini, yaitu cepat paham membaca Al-Quran dengan baik dan benar usia balita hingga dewasa dengan metode qiraati. Kemudian strateginya itu mengadakan seminar tentang bacaan Al-Quran. Strateginya lagi mengadakan workshop tentang pembelajaran Al-Quran dengan baik dan benar dengan metode qiraati. Kemudian strategi lain yaitu membagikan snack ringan dan air mineral kepada peserta seminar dan workshop, mengadakan lomba tanya jawab seputar mengadakan tanya jawab seputar tajwid dan dalam bacaan Al-Quran. Nah, kemudian strategi di media massanya itu strategi komunikasi di media massanya itu bisa menggunakan poster, stiker, spanduk, dan brosur. Media sosialnya itu menggunakan Instagram dan YouTube. Nah, kemudian adanya pelaksanaan program ini untuk mengajak publik agar menanamkan jiwa Qur'ani mulai sejak usia dini hingga usia tua. Kemudian lagi memberikan pemahaman bahwa belajar Al-Quran itu tidak sulit. Jadi bahkan mudah dan cepat difahami, terutama menggunakan metode qiraati. Nah, formulasi programnya itu di perencanaan programnya yaitu direncanakan program dimulai 1 April sampai 2 April 1 April 2025 sampai 2 April 2027, jadi sekitar waktu 3 tahunan. Seminar paham membaca Al-Quran dengan metode qiraatinya itu dilakukan di tempat pengasuh Yayasan Nurul Rahim. Hal ini seminar untuk remaja dan dewasa, sedangkan untuk anak-anaknya dilakukan di TPQ Nurul Rahim. Kemudian workshopnya itu dilakukan untuk remaja dan dewasa saja. Snack ringan air mineral akan dibagikan pada peserta setelah kegiatan selesai. Kemudian ada lomba seputar tajwid dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran hingga untuk anak-anak hingga dewasa itu dilaksanakan di tempat yang berbeda. Untuk anak-anak ditempatkan di TPQ Nurul Rahim, remaja dan dewasa di kediaman pengasuhnya, rencananya gitu. Kemudian bagian implementasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai 1 April 2025 sampai 2 April 2027 yang diawali dengan seminar tentang paham membaca Al-Quran dengan baik dan benar menggunakan metode qiraati yang dilaksanakan di kediaman pengasuh Yayasan TPQ Nurul Rahim pada tanggal 1 April. Nah, ini tipe tulisannya pada tanggal 1 April. Nah, setelah 1 April sudah pelaksanaan seminarnya, maka dilakukan pelaksanaan workshop untuk remaja dan dewasa saja. Workshop tentang cepat membaca Al-Quran menggunakan qiraati. Nah, workshopnya ini dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 April di kediaman pengasuh. Kemudian dibuka pendaftaran seminggu sebelum hari di setiap akhir tahun. Pembelajarannya, cara pelaksanaan programnya seperti tadi yang dilakukan ya,
seperti tadi yang dipaparkan, seminar tentang paham membaca Al-Quran itu dibuka pendaftaran dulu melalui kontak person dari panitia seminar. Panitia seminarnya itu adalah guru-guru yang sudah lulus melakukan pembelajaran qiraati. Kemudian workshop cepat paham membaca Al-Quran menggunakan qiraatinya dilaksanakan 7-8 April, hanya dikhususkan untuk remaja dan dewasa saja. Lomba tanya jawabnya itu dibuka melalui kontak person dari setiap sublomba. Anak-anak berarti kontak personnya ke guru yang mengajar anak-anak balita. Yang dewasa ke kepala sekolah atau ke bagian TU. Yang peserta remaja ke guru-guru TPQ yang anak-anaknya usia 5 tahun ke atas sampai 9 tahun. Nah, kemudian adanya kegiatan ini, program ini diadakan untuk memberikan pemahaman dan binaan kepada masyarakat tentang pentingnya belajar memahami dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Dengan begitu, peserta program terutama dari usia dewasa ketika sudah bersyahadah itu sudah lulus dalam pembelajaran qiraati. Nah, jadi sebelumnya belum diterangkan ya, karena pembelajaran qiraati ini bertahap pembelajarannya, dimulai dari jilid 1 tentang pembacaan panjang pendek atau harokat-harokat, mengenal harokat, jilid 2, jilid 3, 4, 5. Nah, itu bertahap pembelajarannya. Ketika sudah jilid 5, sudah mengenal harokat, panjang pendek, kemudian tasydid, tajwid yang bacaan yang sesuai kaidah tajwid gimana, baru naik ke kelas tinggi yaitu kelas Al-Quran. Nah, setelah kelas Al-Quran inilah akan didaftarkan peserta pembelajaran yang mengikuti pembelajaran qiraati tersebut, didaftarkan ke hataman Al-Quran dengan metode qiraati. Setelah hataman tersebutlah maka akan mendapatkan sertifikasi bahwa orang tersebut memiliki sertifikasi atau syahadah ya, ijazah bahwa dia sudah lulus melakukan pembelajaran metode qiraati. Nah, untuk usia dewasa ini ketika lulus bersyahadah menggunakan metode qiraati maka bisa dijadikan sebagai guru untuk pembelajaran metode qiraati terhadap murid-murid. Nah, hal itu juga ditujukan untuk menunjang program hataman balita. Nah, setelah pelaksanaan selesai maka dievaluasi di bagian perencanaannya, yakni perencanaannya itu sudah sejalan dengan tujuan program dan misi program belum. Kemudian penyusunan strategi, yakni mengevaluasi apakah strateginya itu sudah sejalan dengan tujuan dan misi program belum. Kalau belum kan nanti perlu diperbaiki. Nah, ini evaluasi dilakukan di setiap bulan dan setiap minggunya. Kemudian evaluasi komunikasi, yakni media dan strategi komunikasi apakah sudah bisa menjangkau lapisan masyarakat belum. Jadi kayak misalnya diposting di IG, YouTube atau melalui poster stiker, itu tuh masyarakat mudah mengetahui informasi melalui media tersebut belum gitu. Kemudian strategi penyebaran informasinya, waktu dan cara penyebarannya efektif belum nih yang dilakukan oleh public relation ini dan berdampak tidak di minat masyarakatnya gitu. Kemudian evaluasi interaksi hubungan dengan publik. Jadi sosialisasi yang disampaikan public relation ini kepada publik itu apakah mengena di hatinya para masyarakat tersebut itu antusias tidak sih gitu apa yang disampaikan public relation kepada masyarakat. Jadi public relation kepada masyarakat ini kan seperti yang dilakukan tadi, adanya program perencanaan program cepat paham baca Al-Quran usia balita hingga dewasa dengan menggunakan metode qiraati dari identifikasi masalah sampai ke evaluasinya. Dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaannya
terutama dalam pelaksanaannya terhadap publiknya itu. Kemudian evaluasi dampak komunikasi. Jadi komunikasi yang dilakukan public relation itu apakah menghasilkan perubahan bagi masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sikap pengetahuan dan partisipasinya itu akan lebih meningkat apa atau tidak. Kalau belum, misalnya kan perlu dievaluasi apakah ada strategi baru atau tidak gitu. Nah, kemudian komunikasi yang dilakukan public relation itu memberi pengaruh nyata dalam partisipasi program belum nih gitu. Jadi peningkatan jumlah peserta. Jadi komunikasi yang dilakukan public relation itu dikatakan berpengaruh nyata itu ketika peningkatan jumlah peserta seminar workshop meningkat, pendaftaran hataman balita meningkat, dan banyak yang ikut lomba gitu. Serta hasil lombanya itu menghasilkan banyak-banyak peserta yang lulus dalam pembelajaran metode qiraat ini. Oke, jadi itulah kesimpulannya bahwa pembelajaran Al-Quran sejak usia dini ini sangat penting ya untuk membentuk karakter religius. Nah, jadi solusi yang dilakukan public relation untuk mengatasi kurangnya guru dalam menunjang hataman program utama hataman balita di Nurul Rahim TPQ Nurul Rahim ini dengan mengadakan program cepat baca Al-Quran usia dewasa hingga balita dengan metode qiraati. Dengan adanya program ini, TPQ Nurul Rahim tidak hanya memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan benar, tetapi juga membuka peluang rekrutmen guru dari peserta dewasa yang telah bersyahadah sebagai solusi jangka panjang atas kekurangannya tenaga pendidik. Oke, jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan dan kurang tepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.